Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when Di sini I... kami akan menjelaskan tentang bongkar pasang CPT seperti ini dan menjelaskan komponen-komponen yang ada di dalam CPT ini. Bagaimana kelanjutannya? Baiklah, bisa kita lihat. Oke, let's go. Cekidot. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message. Ini komponen yang pertama. Nama komponen ini adalah pulley primer. Komponen ini tuh enggak bergerak dan menyerupai piringan. Kegunaannya yaitu untuk menahan pan belt atau P-belt dan juga untuk memperbesar perbandingan rasio. Jadi ini kegunaannya untuk memperbesar rasio dan menahan P-belt ini agar tidak lepas. Untuk komponen yang kedua yaitu sliding primary shaft. Ini bisa dilihat ini karena ini enggak dilepas, jadinya ini agak tertutup. Ini bisa sering juga disebut dengan perumahan roller, di mana dalam sini itu ada roller. Fungsinya komponen ini untuk menekan P-belt ketika berada pada putaran tinggi, karena komponen ini akan bekerja dengan cara bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, selanjutnya di sini ada roller seperti yang saya sebutkan tadi, karena rollernya nggak bisa kita buka atau kita perlihatkan karena sesuatu dan lain hal, agak lumayan kesusahan untuk membuka ini cukup kesusahan dan memerlukan waktu lama, sedangkan saya disuruh memenuhi tugas mata kuliah saya atau mata kuliah kami itu membuat video singkat. Jadi dalam sini tuh ada roller. Komponen ini tuh akan menjadi bantalan keseimbangan gaya berat yang akan digunakan untuk menekan dinding dalam pulley primer yang ini. Maka semakin berat roller akan semakin cepat pergerakan mendorong atau memutar pada tekanan pulley, sehingga mendapatkan penekanan belt ke posisi terkecil. Posisi terkecil maksudnya ini tuh beltnya ini mengecil dan ininya mengecil, dan otomatis kecepatannya pun akan berasa, akan ada sedikit perubahan pada tenaga motornya. Untuk komponen yang selanjutnya yaitu P-belt atau yang sering dikenal juga dengan pan belt. Kalau kawan-kawan nggak tahu, ini yang dinamakan P-belt atau pan belt. Ini masih ori, saya ganti hari itu ori dari dealer juga. Ini dari dealer Yamaha juga, asli bawaan motor yang tipe motornya. Untuk kegunaan P-belt atau fungsinya untuk menghubungkan atau menghubungkan tenaga agar untuk memutar ban belakang saat motor digas. Ukuran diameter P-belt ini sendiri tidak akan sama pada motor matic lain. Misalnya dari produk dari, jangan sebut merek, dari produk si A dan si B itu mereka ini berbeda dari segi ukurannya, jumlah gigi-giginya ini itu berbeda kawan-kawan. Untuk komponen yang selanjutnya yaitu spring atau per. Jadi di sini nggak dibuka lagi soalnya memerlukan waktu lama. Untuk kawan-kawan, ini yang dinamakan spring atau pernya. Ini yang berwarna oranye ini. Nah, spring atau per ini seperti pada umumnya, fungsi dari spring ini untuk mendapat pengembalian fungsi pulley yang bergerak untuk bisa kembali ke posisi awal, yaitu posisi di mana ada pada bagian terluar.
Untuk komponen yang selanjutnya yaitu cloth carrier atau yang kawan-kawan sebut kampas ganda itu ada dalam sini. Nah, jadi ini tuh mangkok kampas ganda dan ini mangkok kampas ganda, dan komponen ini nanti akan saya jelaskan. Kita jelaskan tentang kampas ganda dulu. Komponen ini tuh berfungsi untuk menyalurkan putaran dari pulai sekunder ke bagian gigi reduksi. Nah, jadi tugas ini tuh untuk memindahkan tenaga dari pulai ke gigi reduksi agar memutarkan roda. Untuk memutarkan roda agar motornya bisa berjalan, kawan-kawan. Untuk komponen yang selanjutnya yaitu cloth housing atau sering juga kawan-kawan sebut mangkok kampas ganda tuh ini adalah namanya cloth housing. Untuk itu apa tuh fungsinya sendiri? Fungsinya itu dari komponen itu tentu saja untuk meneruskan putaran P-belt nih, putaran ini, serta menerikan putaran dari kampas kopling yang selanjutnya akan diteruskan ke roda belakang. Jadi kegunaan ini tuh untuk menahan kampas gandanya di saat digas agar nggak terlepas, untuk menyalurkan tenaga yang lebih maksimal, untuk memutarkan roda belakang agar motor berjalan dengan sesuai keinginan atau saat kita ingin gaspol. Untuk komponen yang selanjutnya spacer tuh ini yang di tengah ini yang seperti bushing, jadi ini namanya spacer. Fungsi ini untuk menghasilkan pergeseran dinding puller bagian dalam bisa terjadi dengan cara yang halus dan mulus. Maka pada komponen CVT motor matic disertakan komponen bernama spacer ini yang akan menjadi poros dinding dalam pulai. Jadi ini kegunaannya. Demikian CVT dan komponen-komponennya yang dapat kelompok kami jelaskan. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan, dan kalau ada kritik atau saran silahkan untuk menambahkan, karena di sini kami pun sama-sama belajar. Jika banyak kesalahan mohon dimaafkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.